Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Wilmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang dipercaya menyampaikan firman Tuhan yaitu Bapak Pendeta Daniel Leonufna. Beliau akan membawakan topik manusia baru dari Efesus 4 ayat 24. Pada hambanya Bapak Pendeta Daniel Leonufna, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Ayu, rekan-rekan hamba Tuhan dan sivitas pelayanan serta anak-anak Tuhan yang terkasih dalam Tuhan. Saya diberikan perikop atau diberikan tema manusia baru yang terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-24. Efesus 4 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sekali lagi saya bacakan. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan dari Efesus pasal 2 sampai kepada Efesus pasal 4 dan seterusnya, bahwa Rasul Paulus berbicara tentang manusia baru. Kalau kita lihat dalam pasal-pasal sebelumnya, ya, seperti perikopnya semuanya adalah kasih karunia, itu berbicara juga tentang bagaimana transformasi orang yang sebelumnya hidup di luar Tuhan, kemudian terpanggil, dikuduskan dan menjadi orang-orang yang hidup dalam manusia baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam bagian-bagian firman Tuhan itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat Efesus bahwa semua yang mereka dapatkan, keselamatan, hidup di dalam Kristus, mempunyai pikiran Kristus, ya, keselamatan yang mereka peroleh itu bukanlah pekerjaan mereka, tetapi kasih karunia Tuhan semata-mata dalam kehidupan mereka. Nah, kalau kita melihat dalam bagian firman yang tadi kita bacakan, manusia baru, tentu kita akan berpikir lawan kata yang berbeda, bahwa ada manusia lama. Ada manusia lama. Manusia baru adalah satu batasan dan manusia lama itu ada batasan yang sangat jelas antara manusia baru dengan manusia lama, orang yang hidup di dalam Kristus dan di luar Kristus, dan orang yang sudah mengenal dan menerima Kristus dan orang yang belum mengenal Kristus. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-20 dan 21, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi batasan yang diberikan oleh Rasul Paulus bahwa manusia baru dan manusia lama itu adalah orang-orang yang belum mengenal Kristus, yang masih hidup dalam kedagingan dan berpikiran duniawi, sedangkan orang-orang yang hidup di dalam Kristus dan hidup oleh Roh, mereka adalah manusia baru. Nah, ini batasan yang diberikan oleh Rasul Paulus dalam firman Tuhan.
dalam bagian firman Tuhan ini. Nah, kalau kita mengenal manusia baru yang sekarang ini kita semua sudah menerimanya sebagai satu kasih karunia Tuhan, maka tentu kita semua punya pengalaman. Kita semua punya pengalaman bagaimana kita dulu hidup masih belum benar-benar hidup dalam kendali Roh Kudus. Kita masih hidup dalam manusia lama kita. Setiap pribadi punya pengalaman-pengalaman kelam di masa lalu, di waktu-waktu sebelum kita terpanggil sebagai anak-anak terang, sebagai manusia baru, kita tentu punya pengalaman, punya kesaksian hidup masing-masing, yang dimana manusia lama itu memang seperti gambaran yang ada dalam Alkitab ini. Gambaran yang ada dalam Alkitab ini, ya, gambaran masa lalu kita, manusia lama kita, manusia yang tidak hidup berpadanan dengan kehendak Tuhan dalam firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 7, ya kita lihat di situ ciri-ciri orang yang hidup dalam manusia lama, dalam dia belum menjadi manusia baru, dia masih hidup dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita baca di situ, ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi itu, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saya sampai di situ dulu. Bahwa sebetulnya manusia lama yang terkait dengan karakter hidup yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu sama dengan penyembahan berhala. Nilainya itu sama dengan penyembahan berhala. Itulah sebabnya kalau ada orang Kristen, anak-anak Tuhan yang masih hidup dalam manusia lama, dan dia mengaku dia Kristen, dia percaya, dia mengaku percaya Yesus, dia beribadah, memuji, menyembah, ya, memuliakan nama Tuhan dalam peribadatannya, dia sebut Tuhan Yesus, sementara kehidupan lamanya itu masih seperti yang digambarkan dalam Kolose 5 tadi, Kolose 3 ayat 5 tadi, ya, masih ada dalam percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala, maka dia pasti orang yang tidak terhitung ada dalam golongan orang percaya. Dia masih ada, dia masih levelnya sama dengan penyembahan berhala. Levelnya masih di situ. Nah, artinya menunjukkan apa? Bahwa menjadi manusia baru itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang remeh-temeh, sesuatu yang sangat butuh totalitas dalam iman percaya kita, pengikutan kita kepada Kristus. Tidak bisa separuh-separuh. Kalau kita masih menyimpan salah satu saja dari ciri-ciri manusia lama itu, ya, dalam diri kita, maka kita sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita lihat dalam bahasa lain di 1 Korintus 13, ya, ayat 1 dan seterusnya tentang kasih, ya. Kalau umpamanya orang-orang yang tidak memiliki kasih itu, dia sama dengan orang-orang yang memang, ya, tidak mengenal Allah. Ya, sama dengan penyembah berhala. Nah, ini repot sekali nih kalau sudah begini nih. Nah, itulah sebabnya butuh satu pemahaman yang sangat dalam akan posisi kita di hadapan Tuhan Yesus. Akan posisi kita di hadapan Allah. Butuh satu pemahaman yang sangat luar biasa. Pengikutan kepada Kristus itu tidak mudah. Tidak sebatas identitas. Nah, kalau kita sering, ya, beberapa pengalaman kita hamba-hamba Tuhan, waktu kita memimpin ibadah-ibadah penghiburan, ya, ini ibadah penghiburan, ibadah pemakaman, ya, dan setelah itu ibadah syukur atas meninggalnya seseorang. Nah, kita sering salah
dalam menyampaikan firman Tuhan. Kita sering salah dalam perkataan, dalam khotbah kita, bahwa kita bersyukur saudara kita yang terkasih telah dipanggil ke rumah Bapa di surga. Nah, karena melihat identitas bahwa dia meninggal dalam keadaan Kristen KTP, dalam keadaan sebagai seseorang yang tertera dalam identitasnya adalah Kristen, orang yang percaya Yesus. Nah, padahal dalam kehidupan sehari-harinya, kalau dia masih melakukan hal-hal yang tadi dikatakan dalam Kolose 3 ayat 5 tadi, ya, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan. Nah, kalau ada hal-hal tersebut, dan bahkan ada yang lebih dari itu lagi, ya, pembunuhan dan lain-lain, fitnah, apa segala macam lah, ya, hal-hal yang jahat, maka dipastikan dia sama dengan penyembah berhala dan tentu tidak ada kekekalan dalam hidup dia. Nah, ini kita kadang-kadang ya mungkin ya saya berpikir juga, kadang-kadang mungkin pendeta itu dia mau hibur keluarga ya. Mau tenang saja, ini saudaramu yang meninggal ini sudah ada di rumah Bapa di surga. Padahal dia masih manusia lama. Dia masih hidup dalam karakter manusia lama. Nah, ini repot sekali. Ini sebetulnya sesuatu yang salah. Kalau saya, ya, awal-awal secara jujur, saya juga sempat terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Tapi setelah saya memahami secara dalam, tidak mudah kita mengklaim seseorang itu ada dalam anugerah keselamatan dan dia pasti menerima. Ya. Kalau dia sungguh-sungguh tidak menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan, diperbaharui oleh Roh Kudus, ya ini kita nggak bisa pastikan, ya nggak bisa pastikan bahwa orang ini bagaimana, ya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, batasan antara orang yang belum mengenal Kristus dan yang sudah mengenal Kristus itu ada dalam ciri-ciri tersebut. Nah, untuk menjadi manusia baru, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi manusia baru, pembaharuan yang paling mendasar adalah pembaharuan pikiran. Karena seperti apa yang kita pikirkan akan menghasilkan pengertian yang seperti bagaimana juga. Apa yang menjadi dasar atau poin-poin dalam pikiran kita itu akan menjadi satu pengertian di dalam diri kita, dan itu yang akan mempengaruhi karakter kita. Nah, pikiran itu tempat bertarung yang paling tersembunyi, tersamarkan dengan baik. Sangat tersamarkan. Semua orang boleh mengatakan, haleluya, puji Tuhan. Mereka boleh mengatakan, saya percaya Yesus. Saya yakin akan firman Tuhan. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Mungkin secara moralitas, fisikal, dia tidak melakukan sebuah kesalahan. Tetapi kalau dalam pikirannya yang belum diperbaharui, ya kita belum bisa pastikan bahwa dia benar-benar ada dalam kendali dan dia kendali Roh Kudus dan dia adalah manusia baru dalam Tuhan Yesus. Nah, kita baca ayat 17 dan 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Ya, ini satu penegasan yang sangat keras sekali. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Nah, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ada penegasan tentang pikiran di situ. Nah, ternyata pikiran ini menjadi satu tempat yang pertaruhan yang sangat dahsyat antara Tuhan dalam kuasa Roh Kudus dengan intervensi, ya, kuasa kegelapan, ya. Kita lihat dalam perjalanan hidup manusia, kita tengok lagi pada awal-awal manusia Adam dan Hawa. Bagaimana iblis berusaha mempengaruhi cara berpikir Hawa supaya dia jatuh. Dia mencoba untuk membuat Hawa tuh menerima
dalam pikirannya bahwa oh iya, apa yang dikatakan itu benar, gitu kan. Si ular itu mengatakan itu, oh iya. Dan setelah dipandang-pandang dilihatnya baik, lalu dia mengambil ya, buah itu lalu dia makan dan akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, itu pertarungan yang sangat dahsyat di dalam pikiran kita, ya kan? Nah, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dan dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi Bapak Ibu, ada rangkaian yang sangat sangat tersistematis. Apa yang kita pikirkan itu akan menimbulkan pengertian seperti apa. Nah, kemudian pengertian seperti apa itu yang akan mempengaruhi cara bertindak kita, cara berbicara kita, mempengaruhi hati kita. Nah, itulah sebabnya kita harus menyerahkan pikiran kita ke dalam kendali Roh Kudus. Ya. Manusia dengan segala keterbatasan pikirannya tidaklah mampu ya untuk bisa melawan godaan, cobaan, dan intervensi dari iblis. Tetapi kita punya Roh Kudus yang luar biasa, yang Allah berikan kepada kita, Yesus kirimkan kepada kita, yang ada, yang berdiam dalam hati kita semua, dalam hati sanubari kita, untuk melawan hal-hal yang jahat yang berasal daripada si iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengertian yang salah akan membawa kita melakukan tindakan yang salah. Pengertian yang salah membuat seseorang tidak punya kepekaan, kontrol atas dirinya. Ya, jadi kalau kita punya pengertian yang salah, akan membawa kita melakukan tindakan-tindakan yang salah. Dan kita tidak punya kontrol atas diri, tidak punya kepekaan. Nah, kita baca ayat yang ke-19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah, perasaan mereka yang telah tumpul ini menunjukkan bahwa kita sudah tidak punya kontrol atas diri kita, atas pikiran kita, atas diri kita, ya. Sehingga kita menyerahkan diri kita kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah, mindset, cara berpikir. Itulah sebabnya seorang pemimpin rohani, target iblis untuk menjatuhkan dia itu bukan sekedar hal-hal yang lahir ya. Ya, lahirnya itu ya uang, ya, tahta wanita yang orang selalu bilang ya seperti itu. Nah, tetapi iblis berusaha mempengaruhi cara berpikir dia, cara dia memahami, bahkan cara dia memahami Alkitab, bahkan cara dia memahami kebenaran. Sebab kalau satu pemimpin rohani itu dia punya cara berpikir yang salah, maka yang lain yang menjadi pengikut di bawahnya itu bisa ikut sesat. Kita kasih contoh, seorang pemimpin rohani, pemimpin gereja besar misalkan, dia punya masa itu ada 1 juta, katakanlah seperti itu, anggota gerejanya. Nah, kalau iblis bisa menang cara berpikir dia, maka 1 juta orang itu akan ikut sesat dalam pengajaran dia. Nah, itulah sebabnya pertarungan di pikiran ini tidak mudah, Bapak Ibu. Siapa yang bisa melihat pikiran kita? Kita bisa baik-baik. Saya ketemu dengan Bapak Ibu Saudara terkasih, saya terlihat baik, shalom, senyum ramah, wah, enak lah gitu. Bicaranya enak, bahasanya enak, ya perbuatan-perbuatan dalam perbuatan-perbuatannya itu baik gitu kan. Secara etik moral gitu baik. Tapi apa yang dalam pikiran itu bagaimana? Nah, sebab itu satu hal yang satu wadah di mana penyamaran yang sangat-sangat luar biasa oleh kuasa kegelapan terjadi di situ. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu sekarang ini yang melanda kita akhir-akhir ini adalah penyesatan pikiran dari pemimpin-pemimpin gereja. Dan kita sudah mulai melihat, ya kita tidak menghakimi, tapi sudah mulai melihat hamba Tuhan yang miring-miring.
masanya itu ratusan ribu, ya puluhan ribu. Bayangkan kalau dia sudah salah berteologi, salah berdoktrin, itu sesat yang sekian ratus ribu, puluhan ribu itu. Nah, jadi dasar kita menjadi manusia baru itu adalah pikiran kita, pengertian kita, dan pikiran kita, pengertian kita, ya itu akan baik jika kita punya pemahaman yang benar, ya kita memahami Allah dengan benar, memahami firman Tuhan dengan benar, memahami kehendak Allah atas hidup kita dengan benar. Ya Hosea 4 ayat 6, orang ya umatku binasa karena tidak mengenal Allah, kurang mengenal Allah, kurang belajar. Bahasanya seperti itu. Nah, kontrol atas pikiran merupakan kemutlakan bagi seorang yang hidup baru atau manusia baru. Pikiran yang baik akan mempengaruhi niat hati dan di dalam hati yang baik akan keluar hal-hal yang baik pula. Nah, pada akhirnya semua itu berujung pada tindakan kata-kata kita. Kalau kita punya pikiran yang baik, kita punya pengertian yang baik di dalam Tuhan, maka akan mempengaruhi output atau apa yang keluar, buah yang keluar dari diri kita. Ya, saya ajak kita baca dalam Lukas 6 ayat yang ke 45 ya. Lukas 6 ayat yang ke 45. Lukas. Sorry. Lukas Ya, 6 ayat yang ke-45. 45. Ya. Saya Orang yang baik, bacakan. Ya, silakan Bu, silakan minta tolong bacakan ya, enggak apa-apa. orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ya, Amin. amin. Terima kasih Bu Ayu. Saya kadang-kadang ya apa agak-agak geli-geli juga gitu kan. Ada orang yang bilang begini, kita sering mendengar ya. Ada orang mengatakan, "Oh, ibu itu baik hatinya, hanya mulutnya doang yang nggak baik gitu kan. Hanya mulutnya doang yang cerewet, mulutnya doang yang suka nyerocos, mulutnya doang yang kadang-kadang apa ya keceplosan." Nah, sebetulnya itu tidak. Ya, tadi Firman Tuhan sudah membuktikan kepada kita bahwa orang yang baik mengeluarkan yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hati yang jahat. Karena apa yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi itu pikiran, perasaan, ya, pikiran, pengertian, ya, pikiran, perasaan, pengertian, dan kemudian hati dan kemudian tindakan, ya, tindakan atau kata-kata yang keluar. Nah itulah sebabnya kalau ada orang yang mengatakan, wah ibu itu baik, hanya mulutnya doang yang baik, ya sebetulnya tidak juga seperti itu ya. Kita sering mendengar ya, oh ibu tetangga saya tuh cerewet banget, ibu itu, tetapi hatinya dia baik loh orangnya, mulutnya aja yang apa kalau ngomong nggak enak gitu kan, ya sebetulnya itu nggak baik. Nah, jadi itu susunan-susunan yang mempengaruhi tindakan kita. Itulah sebabnya dasar untuk kita mau menjadi manusia baru adalah pembaharuan atas pikiran kita, dan itu kita bisa dapat kalau kita mau menyerahkan hidup kita, ya kita belajar memahami Allah dengan benar, dan kemudian kita serahkan hidup kita dalam kendali Roh Kudus. Nah, bagaimana kita bisa memahami ini semua? Orang bisa memahami apa yang Allah mau dalam hidupnya. Ya, kalau agama-agama yang sifatnya etik moral itu banyak gitu. Banyak sekali. Banyak agama-agama yang sifatnya etika moral, bahkan lebih baik dibanding kita. Saudara-saudara kita di sebelah, ya bahkan kasihnya itu dalam tanda petik ya, pemberian, dikasih dalam konteks pemberian
bantuan dan lain-lain, mereka melebihi kita orang Kristen. Lebih sekali. Sangat-sangat hebat. Dia, wow. Ya, mungkin kita belum bergerak, hamba anak-anak Tuhan belum bergerak bantu, mereka sudah lebih dulu turun tangan tuh. Nah, tetapi bukan itu. Yang Allah maksud bahwa kita harus memiliki roh supaya kita bisa memahami kehendak Allah adalah ketika kita memiliki roh dan kita bisa hidup dalam kendali roh, maka secara otomatis orang pasti mengerjakan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Gitu, secara otomatis. Nah, kalau yang di sana itu saudara-saudara kita yang lain itu mungkin tuntutan agama yang dia akan tidak enak dan enak karena dia ada beridentitas agama ini yang terkenal memberinya bagus. Ya, memberi bantuan donasinya bagus. Tetapi yang dimaksud dalam firman Tuhan ini bahwa kalau kita memiliki roh, maka itu bukan lagi menjadi satu tuntutan yang kita pertimbangkan secara logika, tapi itu muncul dari dalam batin kita bahwa kita, oh saya harus menolong orang, saya harus membantu dia karena Kristus, karena roh Tuhan dalam dirinya itu mendorong dia dan membuat dia harus melakukan sesuatu yang baik. Nah, itu secara otomatis, bukan karena tuntutan, bukan karena tekanan dari pasal-pasal dalam kitab-kitab kepercayaan mereka. Nah, ini sangat berbeda sekali. Nah, kita baca dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Saya minta Bu Ayu baca lagi ya. Bisa Bu ya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. 1 Korintus 2 ayat 10. Ya. Karena kepada kita Allah telah mengatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Amin. Ya, kalau kita mau memahami Allah, apa kehendaknya bagi kita, maka kita harus memiliki roh. Kita harus hidup dalam kendali roh dan pasrahkan hidup kita sepenuhnya dalam kendali Roh Kudus. Hati, pikiran. Hati dan pikiran kita serahkan dalam kendali roh supaya kita memahami apa yang Allah mau. Ya. Karena kita tidak bisa terkoneksi dengan Allah tanpa ada roh yang menjadi satu jembatan untuk kita memahami apa maunya Allah dalam hidup kita. Tanpa itu kita nggak bisa paham. Kita hanya agamawi. Baik ya baik gitu kan. Tapi kita tidak melakukannya dalam konteks roh yang sudah terkoneksi dengan Allah dengan erat. Kita tidak bisa melakukan itu dengan apa yang koneksi yang kuat, ya satu hubungan yang kuat. Jadi seperti apa ya, satu hal yang sudah tersambung dengan baik sehingga secara otomatis itu bukan lagi dipaksa-paksa ataupun harus ditekan-tekan dulu oleh pemuka agama, hamba Tuhan atau pengajar ataupun ayat-ayat dalam firman Tuhan, tetapi sudah terkoneksi dan otomatis kita akan lakukan itu. Karena kita sudah terkoneksi dengan Allah, kita sudah paham dia maunya apa. Yang Maha Kuasa ini maunya apa. Gitu. Nah, ini penting sekali peranan roh untuk membawa kita menjadi satu manusia baru. Tanpa itu kita tidak bisa memahami apa yang Allah mau dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang terakhir, ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, buah dari manusia baru adalah cara berpikir yang diubahkan dan ditunjukkan setiap hari di dalam kehidupan yang nyata. Ya, jadi setelah kita mengalami satu pembaharuan, ada satu tugas di mana kita harus menunjukkan itu, ya, kita harus menunjukkan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi bukan baik saja ada orang baik ya secara agamawi, tetapi dia tidak mau menunjukkan kebaikan itu sumbernya dari mana dan itu harus dia tunjukkan untuk mempengaruhi orang. Nah, kita orang Kristen ini menjadi satu saksi ya, menjadi saksi Kristus di mana
Setelah kita mengalami manusia baru, maka ada satu kewajiban untuk kita menunjukkan itu kepada orang di sekitar kita. Supaya apa? Orang-orang yang melihat kita itu memuliakan Allah dan mereka juga nanti dibaharui cara berpikirnya tentang Allah yang kita sembah. Nah, saya baca dalam ayat yang ke-23 dan 24 dari Efesus tadi, Efesus 4 tadi, ayat 23 dan 24, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, kita balik lagi kepada ayat 24 tadi, ya, dan mengenakan sesuatu yang kita pakai, sesuatu yang menyelubungi manusia lama kita dan menutupi diri lama kita, ya, harus kita tunjukkan kepada setiap orang. Ya, tugas kita adalah mengenakan itu dan itu terlihat oleh orang lain. Mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ada tugas yang harus kita jalankan sebagai anak-anak Tuhan. Sudah menjadi manusia baru, jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, jadi manusia baru, itu tidak bisa kita itu eksklusif, tetapi kita harus betul-betul menunjukkan kehidupan kita yang dibaharui di dalam Yesus kepada orang lain. Karena apa? Ada satu amanat buat kita semua bahwa kita harus menjadi saksi yang hidup, ya, menjadi orang-orang yang membawa satu kabar sukacita, kabar baik, ya. Kita membawa satu kabar tentang Kristus, kita bawa amanat yang besar, ya, tentang Yesus, dan targetnya adalah banyak orang memuliakan Allah, bahkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat kehidupan kita. Ini penting sekali bagi kita, Bapak Ibu semua, ya. Tetapi memang bukan hal yang mudah, karena ini butuh totalitas. Dan memang bagi orang-orang dunia, bagi orang-orang yang menganggap ini adalah kebodohan, mereka tidak bisa memahami kehendak Allah dan mereka masih hidup dalam manusia lama sekalipun mereka adalah orang-orang yang beridentitas Kristen, beridentitas anak Tuhan, ya. Secara ya kasat mata aja kita lihat anak Tuhan, tapi sesungguhnya mereka jauh dari cara hidup manusia baru. Nah, Roh Kudus akan menolong kita, akan memberikan kita pengertian-pengertian yang lebih untuk memahami Allah dan apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Semoga kebenaran firman Tuhan ini, sharing yang saya sampaikan, bisa menjadi berkat buat kita semua. Dan lebih dari itu, Roh Kudus memberikan pengertian-pengertian yang baru bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Saya ajak kita berdoa sebentar untuk bersyukur atas firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur, hamba diberikan kesempatan untuk berbagi firman Tuhan, menjadi saluran berkat bagi kita semua, dan juga firman yang telah hamba sampaikan berdampak bagi orang-orang yang mendengarkan, dan juga bagi hamba sendiri. Hamba minta kuasa Roh Allah yang kudus terus bekerja dan memperbarui pengertian dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Hamba terbatas dalam hikmat dan kata-kata. Mari Tuhan terus bekerja dalam Roh-Mu. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa bagi FWF Osaka. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang melayani di wadah ini. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Thank you, Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama Bu Ayu. Ya, terima kasih untuk Bapak Pendeta Daniel Leonovna yang sudah membagikan firman bagi kita malam hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak.